Shalom bagi kita semua. Dari Bukit Sion, Makale, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dengan harapan kiranya kita semua berada dalam damai sejahtera Allah. Hari ini adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Karena itu, sebelum memulai aktivitas kita, mari kita sejenak menyiapkan waktu, hati kita, untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu di pagi ini atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Sungguh luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh masuk di hari baru ini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh memahami makna firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami telah sedia mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, bacaan hari ini, Jumat tanggal 14 Januari 2022, diambil dari Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai 4. Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Amin. Di dalam bacaan kita, Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai 4, diberi satu judul, yaitu Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan siapa atu nampak kamasian puang. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki sesuatu apabila ia melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana jika kesempatan itu tidak dipergunakan dengan baik? Sanggupkah kita berulang kali memberikan kesempatan yang berulang? Saudara-saudara, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan berulang kali memberontak dan meninggalkan Tuhan. Namun karena Tuhan mengasihi mereka,
sehingga Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali kepadanya. Tuhan tetap berkenan menerima mereka kembali, asalkan mereka mau menjauhkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Namun, benarkah Tuhan mau menerima mereka sebagai umat-Nya? Ataukah jangan-jangan Tuhan telah amat murka kepada mereka? Tuhan memahami kegelisahan dan keraguan umat-Nya itu. Sehingga Tuhan berkata, "Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri daripadaku." Saudara-saudara, hidup kita adalah anugerah Tuhan yang dapat digunakan sebagai kesempatan untuk menghidupi kemurahan Tuhan. Dia selalu mengasihi kita dan terus memanggil kita dan mengampuni kita saat kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu, marilah kita tetap hidup dalam kemurahan Tuhan dengan cara menghargai kasih karunia Tuhan yang terus dinyatakan kepada kita. Jika selama ini kita hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, janganlah semakin menjauh dari Tuhan. Karena justru dalam keadaan seperti itu, Dia memanggil kita kembali kepadanya. Berbahagialah kita jika kita senantiasa mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami angkat syukur kepadamu Tuhan untuk waktu sejenak ini, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama memuji dan membesarkan Engkau. Lebih khusus Tuhan, kami boleh memahami dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami, sering kami jauh dari Tuhan. Sering hidup di dalam kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajak dan memanggil kami untuk kembali kepada Tuhan, untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan kiranya dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh mengambil kesempatan untuk menghargai kemurahan Tuhan, karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya dalam kehidupan kami, pekerjaan dan pelayanan kami, hari ini, kami boleh nikmati. Biarlah damai sejahtera Tuhan berkenan bagi kami semua. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam pergumulan, karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, karena duka cita dan pergumulan lainnya. Kami yakin bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan bagi yang sakit, penghibur yang berduka. Dan kiranya mereka yang berkekurangan juga akan mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan dari Tuhan bagi Ibu Pendeta telah keluar dari rumah sakit. Kiranya tuntunan dan kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh pemulihan selanjutnya. Kuatkan iman bagi mereka yang lansia. Biarlah tetap berpengharapan kepada Tuhan
bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang bersama-sama dengan kami, maupun yang jauh dari kami. Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka, dalam pendidikan mereka, dan biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap mereka nikmati. Kami berdoa untuk kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kiranya kekuatan dan kesehatan mereka alami. Mampukan mereka Tuhan dalam tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, inilah kami yang datang bersyukur dan bermohon kepadamu. Terimalah kami, karena kami berdoa kepadamu melalui Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.